Halo student, kembali lagi dengan saya, Aiglandari. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang produk. Nah, sekarang kita akan membahas jasa. Apa itu jasa, karakteristik jasa, dan pengelompokan jasa. Sebelum saya memulai pembelajaran, silakan kalian duduk dengan rapi, silakan kalian mendengarkan dengan fokus, dan silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama itu jasa. Pengertian jasa merupakan kegiatan, proses, dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam bentuk kepemilikan. Seperti minggu lalu yang sudah saya jelaskan tentang produk. Produk adalah suatu barangnya, dan sedangkan jasa adalah kegiatan, proses interaksinya. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik jasa. Karakteristik jasa terdiri dari 4. Yang pertama, intangible. Intangibility atau tidak berwujud. Jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak bisa diidentifikasi oleh kelima indera manusia seperti dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium. Nah, jasa tidak bisa diidentifikasi oleh indera kelima kita. Nah, selanjutnya adalah inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, apakah sumber itu merupakan orang maupun mesin. Di samping itu, apakah sumber itu hadir atau tidak, produk fisik yang berwujud tetap ada. Nah, dia tidak bisa dipisahkan antara manusia maupun mesin yang memperoleh jasa, yang memproduksi jasa tersebut. Nah, selanjutnya ada variability atau berubah-ubah. Jasa dapat berubah-ubah karena jasa ini tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan, dan di mana disajikan. Nah, contohnya ini seperti restoran. Jasanya jasa restoran ayam fried chicken. Nah, itu tergantung bagaimana siapa yang menyajikannya, di mana. Nah, itu rasanya tergantung kepada faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya adalah verifiability atau daya tahan. Jasa tidak dapat disimpan dan tidak memiliki daya tahan yang lama karena sifatnya tergantung dari fluktuasi permintaan. Nah, tidak dapat dipisahkan dan tidak memiliki daya tahan. Nah, ini berbanding terbalik dengan produk. Produk memiliki daya tahan dan bisa dapat disimpan. Oke, selanjutnya ada macam-macam jasa. Yang pertama, rented goods service. Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan menggunakan suatu produk berdasarkan tarif yang telah ditetapkan selama jangka waktu tertentu. Konsumen hanya dapat menggunakan produk tersebut, sedangkan kepemilikannya tetap berada pada pihak perusahaan atau perorangan yang menyewakannya. Contohnya, perusahaan penyewaan mobil, penyewaan hotel, komputer, apartemen, dan sebagainya. Oke, yang kedua ada owned goods service. Dalam jenis ini, produk-produk yang dimiliki konsumen dikembangkan atau dirawat oleh perusahaan jasa. Jenis jasa ini juga mencakup perubahan bentuk barang atau produk yang dimiliki konsumen. Contohnya adalah perbaikan mobil, AC, salon kecantikan, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah non-good service. Dalam jenis ini, jasa adalah personal bersifat intangible atau tidak berbentuk fisik, ditawarkan pada para pelanggan. Contohnya jasa bank, jasa asuransi, jasa pendidikan, dan jasa ekspedisi. Oke, sampai sini mengerti? Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengelompokan jasa. Terdiri dari 4 ya. Yang pertama adalah personal service. Personal service adalah jasa yang sangat mengutamakan pelayanan orang. Contohnya seperti tukang cukur, salon, kecantikan, laundry, dan sebagainya. Dan yang kedua itu adalah financial service.
terdiri dari bank, asuransi, lembaga penanaman modal, atau yang bersangkutan dengan keuangan. Yang ketiga adalah entertainment. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah usaha-usaha di bidang olahraga, bioskop, gedung-gedung pertunjukan, dan usaha-usaha hiburan lainnya. Yang terakhir adalah hotel service, merupakan salah satu sarana dalam bidang kepariwisataan. Dalam hal ini, hotel perlu mengadakan kegiatan bersama dengan tempat-tempat rekreasi, hiburan, travel bureau, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah layanan pelengkap. Layanan pelengkap terdiri dari 8. Yang pertama, informasi. Informasi misalnya jalan, tempat produsen, jadwal, schedule, harga, instruksi mengenai cara penggunaannya. Terus yang kedua ada konsultasi. Konsultasi ini seperti pemberian saran, audit, konseling pribadi, dan konsultasi manajemen atau teknis. Yang ketiga adalah order taking. Keanggotaan di klub atau program tertentu jasa langganan, misalnya seperti perguruan tinggi, reservasi, seperti reservasi ruangan, nah seperti itu, atau pameran. Yang keempat adalah hospitality, di antaranya sambutan, food, toilet, atau kamar kecil, perlengkapan kamar mandi, dan sebagainya. Yang kelima adalah curating, perhatian dan perlindungan atas barang milik pelanggan yang mereka bawa atau perlindungan atas barang yang diberi pelanggan. Yang keenam adalah exception, meliputi permintaan khusus sebelumnya, penyampaian mengenai komplain atau pujian, saran atau pemecahan masalah, atau bisa disebut juga dengan garansi. Yang ketujuh adalah billing, merupakan laporan rekening periodik, faktor untuk transaksi individual. Yang terakhir adalah pembayaran. Pembayaran kepada perusahaan yang menerima pembayaran. Selanjutnya adalah layanan pendukung produk. Ini terdiri dari 2. Yang pertama, layanan komersil. Jenis layanan ini disediakan dan dilakukan oleh perusahaan kepada para karyawannya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, contohnya seperti asuransi, transportasi, keamanan, sarana, komunikasi, dan bantuan keuangan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah layanan konsumen. Jenis layanan ini ditunjukkan oleh perusahaan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan para konsumen. Contoh bentuk layanan ini seperti customer service atau asuransi kesehatan dan yang lainnya. Sampai sini paham? Oke, saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah layanan purna jual. Layanan purna jual adalah jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumennya setelah transaksi penjualan dilakukan, sebagai jaminan mutu untuk produk yang ditawarkan atau layanan yang diberikan oleh prinsipal kepada konsumen terhadap barang yang dijual dalam hal daya tahan dan kehandalan operasional. Nah, secara garis besar, layanan purna jual adalah jasa yang diberikan produsen kepada konsumennya setelah transaksi penjualan. Nah, ini kegiatannya terdiri dari 2. Yang pertama adalah servis untuk promosi, dan yang kedua usaha di bidang servis. Servis untuk promosi misalnya ketika kita datang ke toko besar, tokonya penuh sesak, banyak orang yang berbelanja, tetapi mereka tidak kepanasan karena di toko tersebut kita disediakan AC atau diputar-putarkan lagu untuk menambah kesejukan saat berada di toko. Dan yang kedua ini usaha di bidang servis. Usaha adalah sebuah bentuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa, contohnya jasa perorangan, jasa keuangan, jasa bisnis, jasa hiburan, jasa pemeliharaan dan perbaikan, serta jasa pendidikan. Oke, selanjutnya adalah proses pelayanan.
Proses pelayanan terdiri dari 4. Yang pertama, core service adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sebagai produk utamanya. Misalnya, hotel berupa penyediaan kamar. Perusahaan dapat memiliki beberapa core service, misalnya perusahaan penerbangan menawarkan penerbangan dalam negeri atau luar negeri. Yang kedua adalah facilitating service, adalah fasilitas pelayanan tambahan kepada pelanggan, misalnya check-in dalam penerbangan. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah supporting service, adalah pelayanan tambahan untuk meningkatkan nilai pelayanan atau membedakan dengan pelayanan pesaing, misalnya restoran di suatu hotel. Yang keempat adalah janji pelayanan, merupakan suatu proses yaitu interaksi antara pembeli dan penjual. Oke, selanjutnya adalah prinsip pelayanan. Yang pertama itu adalah atraksi, ialah segala servis yang diberikan penjual dengan tujuan menarik perhatian pembeli supaya masuk ke toko dan berbelanja. Atraksi dapat berupa ajakan melalui pengeras suara, hiasan window display, iklan, dan sebagainya. Yang kedua adalah pelayanan yang semestinya akan langsung dirasakan atau diterima oleh pelanggan pada saat masuk ke toko dan selama berbelanja. Dengan shopping service, pembeli merasa lebih leluasa dan bebas memilih, sedangkan pramoniaga sebagai penjual akan melayaninya dengan cepat dan ramah. Yang ketiga adalah comfort service. Pelayanan ini bertujuan menyuguhkan perasaan yang nyaman selama berbelanja. Semua ini dapat membuat pelanggan merasa betah selama berada di toko. Dan yang selanjutnya adalah buying service. Ini bertujuan untuk memperlancar proses jual beli. Biasanya buying service berkaitan dengan pramoniaga yang luwes dan terdidik. Oke, selanjutnya adalah pelayanan prima. Nah, pelayanan prima adalah suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Layanan prima di dalam dunia bisnis tersebut juga sebagai excellent service. Nah, prinsip-prinsipnya terdiri dari 3. Yang pertama, attitude, attention, dan action. Attitude adalah sikap yang terdiri dari pelayanan pelanggan dengan penampilan serasi. Nah, itu terdiri dari bagaimana pelayan cara berhias, berbusana dengan baik, nah ekspresi wajahnya. Terus bagaimana melayani pelanggan dengan pikiran positif, melayani pelanggan secara terhormat, yang terdiri dari menyapa pelanggan, mempersilahkan pelanggan, bertanya, mendengarkan pelanggan secara ramah, bersikap sabar dalam melayani pelanggan, melayani pelanggan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu termasuk dari attitude. Yang kedua itu adalah attention atau prinsip perhatian. Nah, itu mencakup mendengarkan, memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan pelanggannya, mengamati dan menghargai perilaku para kolega atau pelanggannya, terus mencurahkan perhatian penuh kepada para kolega dan pelanggannya, seperti melakukan pendekatan, menghindari sikap mencari-cari alasan, tidak memberikan interpretasi atau penafsiran yang keliru, berusaha dengan penuh perhatian untuk mendengarkan, mencatat semua kebutuhan pelanggan agar tidak lupa, menanyakan kembali kebutuhan pelanggan jika lupa atau kurang jelas. Nah, itu termasuk dalam attention. Selanjutnya adalah action, tindakan. Nah, tindakannya ini berupa pencatatan pesanan, pencatatan kebutuhan pelanggan, penegasan kembali kebutuhan pelanggan, mewujudkan kebutuhan pelanggan, dan menyatakan terima kasih kepada pelanggan. Nah, saya rasa sampai di sini materi yang saya berikan. Jika ada pertanyaan, bisa email atau WhatsApp saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.